Oke, masih pada bab hidrokarbon. Kali ini kita akan membahas salah satu indikator atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab hidrokarbon ini. Indikatornya yaitu setelah belajar bab hidrokarbon ini, kita harus bisa menentukan isomer struktur yang termasuk di dalamnya yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi atau isomer geometri yang termasuk di dalamnya yaitu isomer cis trans. Nah, oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke indikatornya, kita harus tahu dulu apa itu isomer. Nah, isomer itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Nah, yang mana itu rumus molekul? Rumus molekul itu contohnya kalau kita tuliskan misalnya C4H10, kemudian rumus strukturnya kalau kita tuliskan itu seperti ini, C-nya 4, H-nya 10, bisa juga kita tuliskan seperti ini, C-nya juga 4, H-nya 10. Nah, kita lihat struktur dari kedua senyawa ini itu sudah berbeda. Kalau kita tuliskan namanya, senyawa pertama dengan rantai lurus itu namanya N-butana atau normal butana, sedangkan senyawa kedua namanya yaitu 2-metil propana. Nah, inilah yang dimaksud dengan isomer, yaitu rumus molekul tetap sama tetapi rumus struktur berbeda. Selanjutnya, isomer itu terbagi dua, yaitu isomer struktur dan isomer geometri. Nah, isomer struktur itu sendiri terbagi tiga, yaitu yang pertama isomer rangka. Isomer rangka ini itu merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rangka atau rantai karbonnya itu berbeda. Nah, isomer rangka ini itu berlaku pada alkana, alkena, dan alkuna. Sebagai contoh isomer rangka pada alkana, kita lihat contoh yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yaitu senyawa dengan rumus molekul C4H10 atau butana. Senyawa ini sesuai yang kita tuliskan memiliki dua isomer rangka, yaitu rangka atau rantai lurus dengan nama N-butana dan rangka atau rantai bercabang yaitu 2-metil propana. Nah, kita lihat baik yang rantai lurus atau yang bercabang, rumus molekulnya itu sama, yaitu C4H10, tapi rangka atau rantainya itu berbeda. Oke, selanjutnya contoh isomer rangka atau isomer rantai pada alkena. Misal ada senyawa dengan rumus molekul C4H8, strukturnya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, namanya yaitu 1-butena. Kemudian bisa juga kita tuliskan seperti ini, namanya yaitu 2-metil 1-propena. Nah, coba kita perhatikan, meski rangkanya atau namanya berbeda, rumus molekulnya itu tetap sama, yaitu C-nya tetap 4, H-nya 8. Kemudian selanjutnya isomer rangka untuk alkuna. Contohnya, jika ada senyawa dengan rumus molekul C5H8, strukturnya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, namanya yaitu 1-pentuna. Kemudian bisa seperti ini, namanya yaitu 3-metil 1-butuna. Nah, kita lihat kedua rangkanya, rumus molekulnya itu tetap sama, C-nya 5, H-nya 8, tapi rangka atau namanya itu berbeda. Oke, selanjutnya isomer yang kedua untuk isomer struktur, yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi ini itu merupakan isomer yang terjadi karena adanya perbedaan posisi ikatan rangkap dan rumus molekul tetap sama. Perlu diketahui, isomer posisi ini itu hanya berlaku pada
alkena dan alkuna. Contohnya untuk alkena yaitu jika ada senyawa dengan rumus molekul C4H8, strukturnya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, namanya yaitu 1-butena. Kemudian bisa juga seperti ini, namanya yaitu 2-butena. Nah, jadi sebagai kunci untuk isomer posisi ini itu ada pada ikatan rangkap. Posisi dari ikatan rangkap bisa kita pindahkan sesuka kita selama namanya tetap berbeda. Nah, oke, untuk senyawa ini apakah masih bisa kita tuliskan seperti ini? Jawabannya sudah tidak bisa. Kenapa? Karena untuk struktur ini namanya sama dengan struktur yang pertama, yaitu 1-butena. Nah, jadi struktur ini tidak perlu kita tuliskan lagi. Selanjutnya untuk alkuna sama saja dengan alkena. Untuk menentukan isomer posisinya, tinggal kita pindahkan posisi dari rangkap tiganya. Sebagai contoh, jika ada senyawa dengan rumus molekul C4H6, strukturnya ini bisa kita tuliskan seperti ini. Namanya yaitu 1-butuna. Kemudian bisa seperti ini. Namanya yaitu 2-butuna. Oke, selanjutnya masih pada isomer struktur, yaitu yang ketiga, isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini itu merupakan isomer yang terjadi karena adanya perbedaan gugus fungsi dengan rumus molekul tetap sama. Contohnya yang termasuk di dalamnya yaitu jika ada senyawa dengan rumus molekul C4H8, ini adalah alkena. Strukturnya bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, kita lihat C-nya 4, H-nya 8. Kemudian bisa juga kita tuliskan seperti ini. Oke, ini adalah senyawa sikloalkana. Jika kita perhatikan, C-nya juga 4, H-nya 8. Nah, inilah salah satu contoh dari isomer gugus fungsi, di mana kata kuncinya yaitu gugus fungsi atau ikatannya berbeda. Ada yang berikatan rangkap dan ada yang tidak. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau ada senyawa alkena dengan rumus umum CnH2n, maka strukturnya bisa kita tuliskan dalam bentuk rantai terbuka dengan ikatan rangkap 2, dan bisa juga kita tuliskan dalam bentuk senyawa sikloalkana. Kemudian selanjutnya, jika ada senyawa dengan struktur seperti ini, oke, karena mengandung ikatan rangkap 3, maka senyawa ini termasuk senyawa alkuna. Kita lihat C-nya 4, H-nya 6. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Karena memiliki ikatan rangkap 2 dan rantainya tertutup, maka senyawa ini itu termasuk senyawa sikloalkena. Kita lihat C-nya juga 4, H-nya 6. Kemudian strukturnya juga bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, karena mengandung 2 ikatan rangkap 2, maka senyawa ini termasuk senyawa alkadiena. Nah, kita lihat C-nya juga 4, H-nya juga 6. Oke, selanjutnya isomer yang kedua yaitu isomer geometri. Isomer geometri ini itu merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan letak suatu gugus di dalam ruang rantai alkena. Nah, jadi isomer geometri ini itu hanya berlaku pada senyawa alkena. Akan tetapi perlu dicatat, tidak semua senyawa alkena itu memiliki isomer geometri. Senyawa alkena yang memiliki isomer geometri itu hanya senyawa yang kedua atom C pada ikatan rangkapnya itu mengikat masing-masing gugus yang berbeda. Kalau kita tuliskan seperti ini, oke,
Masing-masing C-nya masih kekurangan 2 tangan. Kita gambarkan. Oke. Nah, untuk membentuk isomer geometri, maka masing-masing tangan dari C ini itu harus mengikat gugus yang berbeda. Misalnya, jika atom C yang di kiri ini satu tangannya mengikat gugus A, maka tangan yang satu lagi tidak boleh lagi mengikat gugus A. Jadi, kalau tangan yang satu A, maka tangan yang satunya lagi kita tuliskan sebagai B. Begitu juga dengan atom C yang di kanan. Jika tangan yang satu mengikat gugus A, maka tangan yang satunya mengikat gugus B. Nah, oke, kita perhatikan bentuknya. Gugus A letaknya sama-sama di atas dan gugus B sama-sama di bawah. Bentuk ini namanya cheese. Kemudian jika kita gambarkan seperti ini, gugus A dan B-nya berselang-seling, bentuk ini namanya trans. Nah, oke, sebagai contoh, senyawa alkena, salah satunya yaitu 2-butena. Kita gambarkan isomer geometri atau bentuk cis dan transnya. Pertama, kita gambarkan posisi rangkap 2-nya. Oke, selanjutnya kita gambarkan tangannya. Satu mengikat CH3 dan satu lagi mengikat H. Begitu juga dengan C yang di kanan. Satu mengikat CH3, satu lagi mengikat H. Nah, bentuk ini kita lihat posisi CH3 sama-sama di atas dan posisi H-nya sama-sama di bawah. Nah, jadi nama dari senyawa ini berdasarkan bentuk geometrinya yaitu cis 2-butena. Kemudian bentuk transnya kita gambarkan. Oke, posisi CH3 dan H-nya kita letakkan berselang-seling dan namanya yaitu trans 2-butena. Nah, oke, sampai di sini apakah materinya sudah bisa dipahami? Jika masih belum, silahkan disampaikan di kolom komentar bagian yang dirasa sulit dipahami. Dan sebagai uji coba, silahkan berikan jawaban kalian untuk beberapa soal berikut.